Selamat malam Kakak Kalisten. Saya Lamtama Pilkos Pasaribu dengan ujung Nimbus 41 akan menjelaskan tentang input dan output data GPS. Yang dimana yang kita ketahui itu adalah input data GPS adalah segala informasi yang diterima oleh perangkat GPS dari berbagai sumber untuk dihitung dan diolah menjadi informasi posisi. Sumber utama input data berasal dari satelit GPS yang berisi informasi tentang waktu pengiriman sinyal dan posisi satelit saat sinyal dikirim. Sinyal tersebut dipancarkan secara terus-menerus oleh satelit yang mengorbit bumi dan diterima oleh alat penerima atau receiver. Perangkat GPS membutuhkan sinyal dari minimal 4 satelit untuk dapat menghitung posisi secara 3 dimensi, yaitu lintang, bujur, dan juga ketinggian. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu output data GPS, yaitu hasil pengolahan dari semua input yang diterima oleh sistem. Output utama GPS berupa koordinat posisi geografis yang terdiri atas lintang, bujur, dan juga ketinggian terhadap permukaan laut. Informasi ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu objek di permukaan bumi. Selain posisi, GPS juga menghasilkan output berupa kecepatan gerak, arah gerak, dan juga waktu. Baik, setelah itu kita akan melakukan pengolahan data, input, dan output data GPS. Yang pertama itu kita mendownload terlebih dahulu data praktikum yang telah diberikan oleh Bangka Kalisten. Kita pergi ke file yang kita simpan. Nah, di sini saya sudah menyimpannya itu di sini. Oke, setelah itu kita ke map source, dan jika kita tidak menggunakan alat, kita bisa ke ini send to device atau receive. Baik, isi kita akan lanjutkan, dan dimana jika kita tidak mempunyai data, kita bisa tunjuk saja ke sini. Ini adalah data 1. Ini adalah semua data-data kita. Lalu setelah itu kita bisa menyimpannya itu di save untuk menyimpan data perhitungan komputer ini. Kita simpan di sini, tapi dalam bentuknya itu adalah txt. Supaya apa? Supaya bisa kita nanti memakainya itu di ArcMap. Kita save aja nanti ini. Oke, setelah itu kita rata praktikum 2025 txt. Kita bisa buka filenya, dan ini bisa kita salin semua. Waypointnya itu waypoint 5, karena kita itu menandai titiknya itu ada 5 poin. Habis ini dan Ctrl C, dan kita ya
Bukan saja. Nah, ini adalah data-data kita. Ini latitude, ini longitude, dan bisa kita buat di sheet 2 nya itu X, Y, dan Z nya. Mana X itu ini tuh 3, 4, 5 itu di sini. Lalu kita akan lanjutkan di mana X, Y, Z itu adalah X, Y, Z itu adalah statusnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah kita dapat ini semua, kita bisa ke ArcGIS, dimana ini mungkin bisa kita olah ulang, dimana kita bisa add data, add XY data di sini, dan kita masukkan ini yang itu tadi kita simpan dalam format txt. Lalu kita pencet saja add. And kita pencet. Lalu dia nanti akan ada nanti titik-titik seperti ini. Oh, mungkin bisa kita zoom dulu. Nah ini, kan ada 5 titik seperti ini. Lalu kita bisa add data kembali, lalu add base map, lalu kita tekan imagery. Ketika kita tekan imagery, maka akan muncul word imagery seperti ini. Dan bisa kita ini kan biar tidak zoom dan kita bisa dapatkan titiknya. Nah, ini bisa kita ganti ini ke pushpin. Kita ganti ke sini. Nah, ini adalah 5 titik kita. Oke. Lalu kita lanjut ke penggunaan Garmin. Oke. Di sini saya sudah mengolahnya mungkin secara singkat. Tadi saya sarannya itu Pulau Samosir, dimana yang bisa kita dapat Danau Toba atau dari Pulau Samosir. Ini adalah Pulau Samosirnya. Lalu bisa kita ke ini new track, lalu kita putar saja ininya, mungkin secara singkat saja. Lalu kita file, export, dan export my collection. Ketika export my collection itu, ini tetap saja di format GPX. Oke. Lalu kita balik ke ArcGIS kita. Sini kita bisa search. Ini lalu ketika kita sudah mau kita tekan ini GPX to features. Lalu ini dan kita cari di mana file kita tadi yang kita simpan tadi, file Pulau Samosir tadi. Nah, karena sudah selesai ini, kita open saja. Lalu kita tekan OK. Kalau OK, maka akan muncul di sini. Ini kita matikan dulu. Besarkan. Ini kita ganti saja ke pushpin. Nah, kita zoom, bisa kita zoom.
Nah, ini adalah pulau samsir kita yang sudah kita pakai di GPS Garmin. Oke, ini adalah, dan setelah itu ini tuh tinggal kita nah ini adalah 5 titik kita itu. Dan kita bisa layout seperti biasa, region printed up, landscape, A4. Oke, lalu ke sini. Seperti biasa bisa kita layout saja. Oke. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah sistem GPS bekerja berdasarkan pengolahan data dari sinyal satelit yang menjadi input utama yang berisi informasi posisi dan waktu untuk menentukan letak suatu titik di permukaan bumi. Input data GPS meliputi sinyal satelit serta data tambahan dari sensor seperti kompas digital dan sensor kecepatan yang membantu meningkatkan akurasi pengukuran. Output data GPS berupa koordinat posisi, yaitu lintang, bujur, dan juga ketinggian, kecepatan, arah gerak, waktu, dan juga tingkat akurasi yang dihasilkan setelah proses pengolahan data input. Nah, saran yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini adalah mungkin tidak ada karena praktikum kali ini berjalan dengan baik, kondusif, dan juga tenang, dan juga karena yang mengajar adalah Bapak Tio, jadi para praktikan mungkin mengerti, dan juga asisten yang baik dan juga senantiasa membantu praktikan yang dalam kesusahan dalam input data GPS, seperti memindahkan dari map source ke Excel dan juga ke ArcGIS. Di situ asisten sangat baik memandu kami. Terima kasih.